Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi Selamat siang. wabarakatuh. Salam kepada kita semua. Salam dan bahagia. Ini kenapa bocor ini ya? Saya unmute dulu ya. Ya Bapak Ibu, saya ulangi salam dan bahagia. Ya, alhamdulillah kita bertemu di sesi perdana video conference atau VCon di ruang tatap maya kita hari ini di pendidikan guru penggerak angkatan 11 kelas 39 bersama saya Hartono. Baiklah Bapak Ibu, alhamdulillah sudah menyelesaikan LMS sebagian. Masih ada yang belum ternyata Bapak Ibu ya. Semoga kedepannya sampai hari ini sampai nanti malam saya tunggu sudah selesai mulai dari diri dan eksplorasi konsep untuk yang mandiri. Baik Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik Pak. Luar biasa. biasa. Sudah siap mengikuti ini ya? Insya Allah siap. Siap, insya Allah siap. Sudah libur belum di Batam ya? Belum Pak. Besok baru terima rapor. Belum Pak. Lagi deras-derasnya kan. Rapot. Lagi PDP, Berarti Pak. sedang ya rapot ya, berarti sedang sibuk. Iya, Pak. Ya, ini baru siap rapat kenaikan kelas baru Pak langsung ngebut pulang. Pantaslah LMS-nya nggak laku ini. Oke, izin saya screen ya Bapak Ibu ya. Ya Pak. Ini saya pakai dua device ini karena tadi mati lampu sebentar, saya khawatir nanti susah join lagi, jadi saya pakai dua device. Suka hati tepuk tangan. Wih, ramai sekali ya. Waduh. Itu apa? Oke, sudah sampai ya Bapak Ibu ya. Romantis, Kita ulangi, jadi pertemuan kita. Fans Pak Firman nampaknya ini. Oke. Baik Bapak Ibu, hari ini adalah eksplorasi konsep. Ini satu-satunya eksplorasi konsep yang diadakan dengan tatap maya. Eksplorasi konsep berikutnya Bapak Ibu diskusinya mandiri melalui LMS. Dan ini juga pertemuan perdana kita. Kita sudah berkenalan. Kalau ini sepertinya sudah nggak perlu berkenalan lagi kita Bapak Ibu ya. Oke. Next. Nah, ini hari ini Bapak Ibu. Kita sudah masuk di modul 1.1 yaitu refleksi filosofi pendidikan Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara. Hari ini kita adalah berdiskusi di ruang virtual tatap maya di eksplorasi konsep untuk 1.1. Hari ini akan kita lalui 2 jam pelajaran, 2 kali 45 menit yaitu 90 menit. Jadi Bapak Ibu, capaian khusus di modul ini adalah Bapak Ibu, CGP mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Yang saya baca dimulai dari diri beserta eksplorasi konsep di rekaman Bapak Ibu. Alhamdulillah sebagian besar Bapak Ibu sudah memahami, sudah mengetahui tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara. Untuk kedepannya kita singkat ya Ki Hajar Dewantara dengan KHD agar kita lebih familiar. Bapak Ibu akan terbiasa dengan sebutan KHD. Ya, ini agenda kita Bapak Ibu. Yang pertama adalah pembukaan selama 15 menit.
Berikutnya adalah refleksi kritis dari Bapak Ibu CGP selama 30 menit, diskusi tanya jawab selama 20 menit, lalu refleksi dan umpan balik nanti 10 menit, penutup adalah 5 menit. Oke Bapak Ibu, hampir lupa saya sebelum kita mulai. Mari kita menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing berdoa agar pertemuan kita ini mendapat berkah. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke Bapak Ibu, di sesi pembukaan ini kita ice breaking sebentar ya Bapak Ibu ya. Ice breaking sebentar. Oke, silakan Bapak Ibu sekarang open mic semua. Sudah Bapak Ibu ya. Ya, ice kita adalah tebak gambar. Jadi kita adalah tebak gambar. Oke, silakan Bapak Ibu tebak gambarnya ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Penitipan. Penitipan. Belum pas. Meniti. Meniti waktu. Lah, saat ini kita sedang meneliti waktu. Oke. Meniti waktu. Ya. Menerawang. Apa tuh Pak Firman? Ada nggak? Jembatan? Teman-teman Ada nggak kawan, pantai di Batam? Ada. Apa ini Bapak Ibu? Pantai Batam Pak. Pantai? Pantai. Pantai Batam. Iya, ini adalah pantai Pantai. Batam atau Laut Batam boleh Bapak Ibu ya. Karena di gambarnya itu ada 3 loh. Boleh pantai Batam, boleh Laut Batam, boleh Pulau Batam. Pulau Pulau Batam. Batam. Ya, itu dia Bapak Ibu. Pulau Batam. Ya. Capek saya carinya ditebak. Rupanya ada yang berhubungan dengan Batam. Yang luar biasa. Oke. Makanya tadi saya Bang, ini berhubungan dengan di sana ini gitu kan. Oke Bapak Ibu, ini tadi sudah kita berikan ya. Kira-kira Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, gambaran besarnya sebelum kita tarik benang merah nanti di ruang kolaborasi, gambaran garis besarnya Bapak Ibu sudah memahami belum mengenai refleksi filosofis pendidikan kejadawantara ini? Sedikit. Sedikit. Sebagian. Memahami. Kok penuh Ada kemarin? gambaran-gambarannya Pak. Penuh belum Pak? Penuhnya belum ya? Kok kemarin bisa penuh jawabannya Ibu? Mulai dari dirinya komplit loh. Pemahamannya belum komplit Pak. Pemahamannya belum komplit. Iya. Saya kemarin bacanya wah alhamdulillah dari jawaban-jawaban Bapak Ibu kan ada pertanyaan pemantik ya dimulai dari diri ya. Iya. Nah, itu jawabannya sudah sangat luar biasa loh dari Bapak Ibu, sudah saya rekam, sudah saya simpan di drive saya. Tinggal dieksplorasi konsep beberapa orang yang belum ya. Saya tunggu sampai malam ini yang belum menyelesaikan eksplorasi konsep. Nah, ini Bapak Ibu. Mau bukan kita 20 menit. Nah, kesepakatan kita Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu baca. Kalau ada yang mau ditambahi silakan, kalau ada yang mau dikurangi juga boleh silakan. Ini kesepakatan kita. Jika ada satu usulan berbicara maka kita lain mendengarkan berpendapat secara Seluruh Lawa bunga. Ini ada yang lucu gitu kita tertawa boleh ya Pak ya? Boleh. Kita bebas Pak.
Saya ini ngomong ke Pak Hairil aja lah ketawa. Yang penting Pak Hairil kita adalah Ada bahagia yang Pak. bilang kan, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang, kata Oh, War DKI iya. kan. Biar hati bahagia. Oke. Kan? Sepakat kita dengan ini Bapak Ibu? Sepakat Pak. Sepakat. Kalau Sepakat. untuk Ada yang bertam- Kalau Nah, untuk jam silakan. belajarnya gimana Pak? Jamnya ditentukan misalnya setiap hari itu kita siang hari jam 1 atau gimana Pak? Nanti kita sepakati lagi Atau Bu Bunga berubah-ubah? ya. Nanti kita sepakati lagi ya Bu Bunga. Oh gitu. Ini kesepakatan untuk kelas kita hari ini aja Bu Bunga. Oh iya. Nanti di akhir setelah selesai di record nanti kita bicarakan lagi mengenai jam. Karena kemarin karena tidak ada kesepakatan jam, maka saya inisiatif ambil jam 3 karena ada yang full day ya di Batam ya. Nah, setelah jam 2 kan sudah kosong, makanya saya ambil jam 3. Ada lagi Bu Bunga? Udah Pak itu aja. Ya oke. Ini apa ya Bu? Izin Bapak Hartono Ya. boleh tanya dikit? Silakan Pak Firman. Gini Pak, masukkan aja atau siapa tahu ini diri saya sendiri Pak. Seandainya saya belum mengerjakan tugas, boleh nggak Pak diingatkan Pak? Tak lupa, tak apa untuk kawan-kawan Ya. lain. Insya Allah saya di apa selalu mengingatkan Pak di grup. Siap Pak, makasih. Ya, makanya kemarin saya bilang sudah, tapi saya nggak pernah sebut merek ya Pak Firman. Di Apa Japri, Pak? di Japri Kita Pak. sebut milik aja lah Pak, biar ini Pak. Kalau Apa, memang sepakat kalau semua? memang ada yang belum, itu biasanya saya japri. Misalnya due date-nya tinggal 2 jam lagi atau 6 jam lagi lah, nggak 2 jam. Itu saya japri Pak Firman biasanya. Masya Allah, terima Nah, kasih Pak. Ini karena kita due date-nya masih nanti malam. Oke, silakan Bu Aja. Ya, makasih. Dipanggil Bu Ayu juga boleh, Pak. Oke, Ibu Ayu, silakan Ibu Ayu. Iya, Pak. Jadi gini, Pak. Kalau seandainya pengumpulan tugas itu kita nih mengalami kesulitan nih. Seperti saya kemarin itu kok susah kali untuk mendapatkan apa yang saya baca gitu. Karena kondisi saya agak pusing, badan saya agak goyang gitu kan. Nah, saya betul-betul khawatir tadi malam Pak, seandainya saya terlambat saya kena gitu. Nah, itu gimana Pak? Apakah nanti ada toleransinya keterlambatan karena kondisi kita yang nggak sehat atau gimana? Itu aja Pak. Karena bukan Kalau disengaja ini kan- ya Pak, artinya saya memang Ya. betul-betul kondisi saya lagi tidak sehat gitu. Itu Pak. Ya. Jadi begini ya, Bu Ayu dan Bapak Ibu yang lain, ini Iya, kan Pak. yang menilai sistem. Ya, Itu nanti ada rubrik penilaian. Kalau Bapak Ibu terlambat mengerjakan tugas, yang jelas Bapak Ibu tidak bisa mendapat nilai 100. Karena itu nanti di rubrik yang terakhir, itu nanti akan ada ketepatan waktu namanya. iya Pak. Jadi penilaian sebelum dan sesudah mengumpulkan di tepat waktu itu berbeda nanti Bu Ayu. Iya Pak. Nah, Nah, itu misalnya yang tugas yang 1F Pak, tadi saya lihat tadi malam itu yang untuk tanggal 19 kan di 1E, sementara yang di 1F itu deadline-nya tanggal 20. Nah, itu apakah itu berdasarkan yang ada di sistem atau kita sementara Bapak saya tengok posting tugasnya kan semalam yang merekod. Nah, itu gimana kira-kira Pak? Ya itu sesuai sistem Ibu. Tapi Sistem kalau ya, ini Pak. untuk mulai dari eksplorasi konsep sampai nanti malam pukul 12 masih bisa saya tunggu. Pak, itu satu lagi saya agak kurang paham cara mengirimkan pakai link itu Pak yang Google Drive. Nah, Iya. mungkin saya minta waktu dulu untuk belajar. Saya tunggu anak saya dulu karena dia lagi kuliah. Nah, itu kalau untuk mengirimkan rekodnya insya Allah saya bisa Pak. Tapi mengirimkan linknya itu saya yang belum paham. Jadi saya Oke, nanti agak malah mengumpul. kita demokan nanti Ibu Ayu ya. Baik Pak, terima kasih Ya. banyak sebelumnya Pak. Ah. Yang demokan nanti teman-teman kita juga Ibu Ayu. Ya Pak. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Untuk kesepakatan sudah aman kita ini. Insya Allah siap Pak. Kemarin kalau saya nggak lupa boleh makan dan minum kita kan? Minum aja. Kalau nggak salah Minum Pak, aja. minum. Kalau Kalau makan minum boleh. pandai-pandai kata Bapak. Nah, Kalau kalau lapar makan pandai-pandai jangan depan aja. kamera ya kan Bapak Ibu? Iya, Jangan depan minum kamera. aja. Ya, kalau minum boleh depan kamera ya. Minum Iya. air kali Pak ya. Karena saya minum kan air sambil putih. ngopi nih, minum kopi, minum air boleh. Iya Pak, silakan Pak, nggak apa-apa. Oke, kalau kita sudah sepakat, berarti nanti Bapak Ibu kita harus mematuhi kesepakatan kita. Dan intinya Bapak Ibu kalau berdiskusi, Bapak Ibu harus bersifat terbuka. Artinya apa? Yakinlah masukan saran dari teman-teman kita itu bukan
bukan karena yang kita buat salah, tapi itu kan kita sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai pengembangan diri kita ya Bapak Ibu ya, agar Ya, kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Kalau bisa dibilang itu sebagai penyempurna teman-teman kita ini kepada kita. Jadi sekali lagi bersifat terbuka ini artinya apa? Jangan ada debat di antara kita. Nah, kalaupun debat biasa bolehlah. Tapi yang terutama dalam diskusi ini jangan terlalu mempertahankan argumentasi Bapak Ibu. Kenapa saya bilang seperti itu? Nanti kalau kita terlalu mempertahankan argumentasi, yang ada bukan kita berdiskusi, tapi yang ada nanti adalah kita berdebat gitu. Nah, makanya nanti di sini saya sebagai fasilitator nggak akan banyak bicara, nanti Bapak Ibu semua nanti yang berdiskusi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Izin Pak, saya Wirdahayu Pak, saya izin Pak, saya menggunakan akun anak saya Pak dalam Sandi. Boleh Ibu. Makanya tadi kita siapa ini Galang Rizkandia gitu. Iya, saya punya Pak Wirdahayu Pak. Tadi Ibu udah join tadi pakai akun Ibu. Iya, tadi saya ini Pak pakai laptop satu lagi rusak itunya baterainya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu pertanyaan pemantik untuk kita hari ini yang mau kita diskusikan. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Bagi Bapak Ibu maksudnya itu ya. Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Apa relevansi pemikiran Ki Jarwantara KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Nah, nanti dari pertanyaan-pertanyaan ini Bapak Ibu, kita akan minta nanti beberapa orang, kalau waktunya cukup, ini nanti 30 menit waktunya, kalau cukup nanti akan kita mintakan semuanya menyampaikan refleksi kritisnya untuk pertanyaan pemantik ini, apa yang Bapak Ibu pahami tentang KHD. Sekilas, kalau Bapak Ibu sudah membaca, nanti Bapak Ibu akan menemukan yang nomor 3 ini. Ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Lalu bedakan lagi Bapak Ibu ya, ada lagi kodrat alamiah anak. Kodrat alamiah anak itu masuk dalam kodrat alam. Tapi kodrat alam yang dimaksud di sini, itu kodrat alam dan kodrat zaman adalah, kodrat alam itu kan beda Bapak Ibu di Batam dengan saya di Medan. Atau yang paling mencolok begini, kodrat alam di Indonesia Timur dengan kodrat alam di Indonesia Barat. Beda nggak? Ya. Ya, dari segi bahasa saja sudah berbeda. Nah, kalau kita mungkin di Batam dengan di Medan agak-agak mirip ya. Agak-agak mirip bahasanya, hanya saja beda alamnya. Bapak Ibu lebih ke kepulauan, kalau kami di Medan lebih ke daratan, bahkan ada pegunungan. Nah, jadi itu yang masuk kodrat alam di sini. Di kodrat alam itu juga ada kodrat alamiah anak. Kodrat alamiah anak itu adalah anak-anak sudah membawa kodratnya dari sejak dia lahir. Kalau di agama kita namanya takdir. Jadi anak itu sudah ada takdirnya, sudah ada kodratnya. Bapak Ibu nggak bisa merubahnya, hanya bisa, nah yang nomor 1 itu hanya bisa menuntun. Kenapa hanya bisa menuntun? Anak-anak itu sudah ada kodratnya, sudah tahu dia mau jadi apa. Tinggal kita menuntunnya secara bermakna. Nah, makanya selalu dibilang anak-anak itu seperti kertas yang bertuliskan samar. Kita tinggal menebalkan samarnya, tapi perlu diingat yang ditebalkan hanya perilaku positifnya. Laku negatifnya biarkan tetap samar sampai nanti dia hilang sendiri. Nah, kodrat zaman ini, kalau Bapak Ibu sudah kurikulum merdeka belum di sekolahnya? Saya sudah Pak. Sudah Pak. Saya rasa sebagian besar sudah kurikulum merdeka ya. Separuh Pak. Kemarin kan, ya, pertanyaan pemantik di kurikulum merdeka masih ingat nggak? Mengapa kurikulum berubah? Apa salah satunya? Menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Menyesuaikan dengan perkembangan zaman Bu Ayu kan? Itu salah satu ya, bukan faktor utama ya. Iya. Salah satu faktor kenapa kurikulum harus diganti. Nah, kan mirip kan dengan filosofinya KHD? Iya. Pendidikan tuh ada kodrat zaman. Nah, sekarang zamannya apa Bapak Ibu? Zamannya AI. Kalau biar keren bacanya AI. AI. Iya.
Kenapa saya bilang AI? Karena di daerah saya masih ada capcut Bapak Ibu. Tahu capcut? Tahu Iya. Pak. Sebenarnya bacanya gimana itu? Aplikasi CapCut. CapCut kan? Nah, tapi kalau anak-anak kan nggak tahu ya, dia bilangnya capcut. Nanti baca GPT AI, GPT AI katanya kan. Tapi saya heran anak kita ini kok bisa bilang TV ya, nggak bisa bilang TV ya. Nah, jadi itu berhubungan dengan koordinat zaman Bapak Ibu, kita perlu ketahui kenapa kurikulum harus berubah kalau di kurikulum Merdeka. Nah, sama dengan KHD Bapak Ibu. Disesuaikan dengan kodrat zaman. Di sekolah Bapak Ibu dilarang nggak HP? Kalau di saya sekarang Pak, sebelumnya pernah dibolehkan. Nah, sekarang? Ya. Sekarang dilarang karena ada beberapa pertimbangan, karena ada masalah-masalah yang kami pertimbangkan untuk tidak memperbolehkan. Iya. Karena lebih banyak negatifnya daripada orang Batam positifnya. bilang lebih banyak mudaratnya Ibu ya, daripada manfaatnya. Iya, Pak, tapi semakin kita larang semakin dibawa nggak sama anak-anak ini? Pandai-pandai mereka Pak. Nah, Sembunyi-sembunyi. itu iya betul. ya kan Pak Firman, benar kan? Siap, ya betul Pak. Semakin kita larang, mereka semakin membawa. Makin penasaran Pak ya. Inilah namanya kodrat zaman. Tidak bisa kita hindari lagi. Bapak Ibu saja, ini saya tanya sekali lagi nih Bapak Ibu. Kalau bangun tidur yang dicari apa? HP. Pak Wansep saya rasa nggak perlu berpikir panjang dia. Kita aja bangun tidur dicari HP. Kalau saya cari anak saya Bapak Ibu. Wis. Karena HP saya dicari di bawah anak saya. Sama aja kata Pak Wansep. Nah, 11-12 deh. 11-12. Nggak usah kan anak-anak kan, kita saja bangun tidur HP yang kita cari. Sebenarnya kita berliterasi loh Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau pertama buka HP apa dilihat? Pesan Pak, WA. Pesan Informasi. WA kan? WA Pak. Iya. Ya. WA. Ini kok menurut saya ini 99% kita buka WA. Paling Bapak ibu-ibunya buka drakor sedikit lah. Kalau Pak Wansep langsung saya tanya Pak Wansep ini. Kalau buka HP itu apa yang pertama Pak? Bangun tidur Pak? HP terus langsung buka pesan Messenger sama WA. Iya, intinya tetap buka pesan kan Pak Wansep? Iya. Itu berarti kita kan butuh informasi ya. Nah, zaman kita yang kita bukan dipilih zaman sebenarnya, kita hidup di zaman itu. Nah, jadi itu bukan suatu pilihan. Artinya apa? Kita nggak bisa menghindari. Inilah masuk dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu harus disesuaikan dengan kodrat zaman. Nah, saat ini, sekarang ini adalah zaman serba digital lah ya. Kita bilang serba digital. Semakin kita menghindar, semakin banyak dia beredar. Malah sekarang kalau saya nggak silap kemarin di DPR sempat dibahas ya, kedepannya SIM card nggak laku lagi. Benar nggak Bapak Ibu? Apa nggak Bapak Ibu dengar? Iya Pak, betul. Iya, kenapa SIM card tidak laku lagi? Karena kedepannya ternyata HP itu sudah langsung ada barcode, ada internetnya. Ya kan? Penyediaannya sudah ada 2, yaitu Huawei dan Starlink. Nah, sampai anggota DPR berani bilang, ke depannya Telkomsel bisa bangkrut kalau tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi sekarang. Ini maksudnya pendidikan menurut KHD Bapak Ibu. Jadi, kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, itu pembukaan bagi saya. Oh, satu lagi, nomor 4 ini. Pendidikan yang berdampak pada anak. Ini besok saya ceritakan kenapa ada pendidikan yang berdampak pada anak. Bagaimana filosofinya, kenapa Ki Hajar Dewantara itu membuat filosofi seperti ini, pendidikan yang berdampak pada anak. Itu kalau kita artikan, seolah-olah kita ngapain Bapak Ibu? Dari asal katanya lah, kita secara apa kita bilang? Secara bahasa, secara tanpa kasat mata. Menghormati anak. Melayani. Nah, melayani Bapak Wansep. Pasti melayani dalam hal ini Bapak Ibu menolak juga ini. Kenapa harus kita layani si anak ini ya kan? Berhamba, berarti kan si anak raja kitalah pelayannya seperti itu. Seolah-olah. Tapi sebenarnya bukan itu sebenarnya Bapak Ibu. Karena Ki Hajar Dewantara itu berharap pendidikan itu kembali ke pangkuan
ayah ibu atau bapak ibu si anak. Kenapa? Karena hanya bapak dan ibulah yang akan secara dengan tulus dan dengan ikhlas mengajarkan apapun yang dia ketahui dengan si anak. Nah, jadi diharapkan kita seperti itu Bapak Ibu. Berhamba kepada anak. Bukan kita seperti apa? Seperti raja dengan pelayan. Atau kalau di Medan tuh bahasanya harus kita panggil ketua gitu kan, karena kita berhamba tadi Pak Wansep ya. Bosku. Atau yang apalagi bosku, bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita melakukan pendidikan ini seperti orang tua mendidik anaknya. Karena orang tua itu kalau mendidik anak pasti tulus dan ikhlas. Paling kalau ngajarin sedikit lah, pukul-pukul meja Pak Firman ya. Ketawa. Kenapa? Karena yang kita ajarkan anak kita sendiri ya. Anak kita sendiri nggak ngerti kan, kita lebih perasaannya lebih apa ya, lebih galau daripada kalau kita ngajar anak orang dan mereka tidak mengerti. Kira-kira itu pengantar dari saya Bapak Ibu untuk pertanyaan-pertanyaan pemantik ini. Berikutnya, sesi berikutnya akan saya minta refleksi kritis dari Bapak Ibu. Kita 9 orang, waktunya 30 menit. Kita sepakati berapa menit? 3 menit ya. Bagaimana Bapak Ibu, 3 menit cukup? Cukup? Kita sampaikan secara lisan atau Bapak Ibu mau disampaikan di Jamboard atau di Padlet? Itu Bapak Ibu, kita sepakat ini 2 menit. Mau disampaikan secara lisan atau tulisan reflektifnya? Ikut aja Pak. Ikut aja. Ikut aja. Lisan oke, tulisan oke. Ikut aja atau bungkus aja Pak? Boleh lah. Boleh kata Pak Firman. Kalau Bapak Ibu PP-nya gimana nih? Ibu Tari sama Pak Yulianto? Boleh disampaikan secara lisan, Pak. Secara lisan saja Pak Yulianto ya. Kalau Ibu Tari? Ya, langsung secara lisan Pak, biar dengar suara sama ekspresinya langsung Pak. Iya, saya lebih suka seperti itu karena apa? Kita lebih aktif ya. Kita lebih aktif. Kalau ke 99-nya kita mau menyampaikan waktu kita 30 menit, berarti satu orang hanya 3 menit. Bisa nggak Bapak Ibu 3 menit menjawab 4 pertanyaan itu? Insyaallah Pak. Salah. Tapi kalau salah dibantu Pak ya, yang ketawain Pak. Saya belum pernah lupa ikut pendidikan guru besar diketawain. Kalau nggak percaya tanya Pak Yulianto ini. Pernah Bapak waktu loka salah diketawain Pak? Siapa? Siapa? Oke, kita sampai ke secara lisan aja Bapak Ibu ya. Kalau secara lisan berarti kita punya waktu 30 menit ke depan. Kita batasi satu orang 3 menit. Oke, siapa duluan Bapak Ibu silakan. Present. Oke Pak Iril, silakan Pak Iril. Perlu ditampilkan nggak pertanyaan pemantiknya? Tak apa-apa Pak, nanti ada Pak Firman Pak yang bantu. Tanya-tanya Pak. Oke, silakan Pak Iril, kita dengarkan refleksi kritis dari Pak Iril. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Jalan-jalan ke rumah Bu Rara. Cakep. Bersama Bu Rara pergi jalan-jalan. Mantap. Izinkan saya bersuara. Kalau salah, tolong dimaafkan dan diluruskan. Iya, maaf Pak. Oke, Bapak Ibu. Mungkin langsung saja lah Pak ya.
Ya langsung Pak. Baik, setelah saya mempelajari modul yang pertama ini ya, mungkin belum semua saya baca, tapi beberapa hal yang paling berkesan dalam bagi saya itu adalah mungkin selama ini saya dalam proses mengajar ya sebagai pendidik mungkin masih banyak yang miss dengan yang telah di apa ya yang ada di modul 1.1 itu tentang pembelajaran yang diajarkan oleh GAD, terutama masalah anak. Anak itu sebenarnya memang betul harus merdeka itu, dalam arti kata anak itu harus kita layani, dalam arti kata lagi layani itu dalam hal yang positif gitu ya. Artinya anak itu harus kita berikan hak-haknya gitu di sekolah, karena ya anak sudah datang sekolah otomatis kan dari rumah itu bismillah ya kan, dia salam sama orang tuanya, diantarkan susah payah berhujan beribut bahasa Melayunya kan, kadang macet, tapi diantarkan ke sekolah untuk mendapatkan ilmu. Tapi kalau sampai di sekolah dia tidak terlayani, bahkan mungkin di sekolah dia terkesan mendapatkan sesuatu yang mungkin yang tidak dia dapatkan, mungkin itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Itulah menjadi mungkin dalam hati saya dalam modul 1.1 ini mungkin saya kurang menuntun gitu ya. Mas Trialti dalam hati di sini yang menuntun tadi itu saya belum sepenuhnya memberikan tuntunan yang baik gitu Pak. Kemudian juga dalam apa ya, dalam proses pembelajaran lah mungkin ya saya masih mungkin ini diri saya ya sebagai pendidik ya, mungkin di dalam kelas itu mungkin ya selama ini masih semuanya kita ada 42 Pak, saya ada 42 siswa, semuanya mungkin karena kita terlalu ramai mungkin banyak yang belum terlayani, yang apa gitu ya, belum terlayani gitu kadang ya apa, kadang di sini bertanya kan, kita ke sini nanti kita layani yang ini, di sana bertanya lagi gitu kan. Di sinilah di CGP inilah saya berharap hal-hal yang seperti ini mungkin dari kawan-kawan bisa memberikan apa nanti ke depan dari Bapak Fasilitator juga bagaimana ya dengan mengikuti guru penggerak ini, hal-hal yang mungkin menjadi kendala bagi saya bisa dibantu begitu. Berapa menit lagi Pak? 1 menit lagi Pak. Oh 1 menit lagi. Oke. Oke baik. Kemudian selanjutnya lagi di proses pembelajaran juga mungkin anak itu kan memiliki keunikan masing-masing, kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan anak itu adalah anugerah. Ya mungkin saya belum dapat sepenuhnya juga membedakan gitu ibaratnya kan. Anak ini harus diberi seperti ini, anak ini seperti ini, harus dituntun seperti ini, ya mungkin seperti itu. Di sini saya belajar lagi sama Bapak Ibu semua. Semoga hal-hal yang menjadi kendala bagi saya dan hak-hak anak yang selama ini saya rasakan ya setelah saya membaca modul 1 tadi itu, masih banyak kesalahan yang saya perbuat, bisa saya perbaiki ke depannya. Demikian Bapak Ibu, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Eril. Mantap sekali. Alhamdulillah. Mantap sekali refleksi kritisnya. Oke, next. Nanti ini kita tanggapin nanti Bapak Ibu ya di sesi diskusinya ya. Ya. Ini kita tampung dulu. Saya sudah kasih catatan juga garis besar yang Bapak Ibu sampaikan. Oke, silakan next siapa? Saya Pak. Oke, Bu Ayu silakan Bu Ayu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya kata menuntut itu adalah proses bagi guru mengantarkan anak didiknya dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Kemudian proses ibaratnya kita mencerdaskan Pak, memberikan sesuatu ibarat kertas kosong kita coret-coret, tetapi ada sedikit catatan
selama ini mungkin karena saya besar dalam masa Orde Lama, saya pengagum Soeharto, jadi zaman dahulu saya orangnya otoriter, Pak. Jadi saya mengajar berdasarkan yang terbaik versi saya. Karena saya pernah dulu mengajar di kursus, saya pernah menjadi seorang dosen. Nah, saya pernah mengajar di sini, dengan itu saya combine-kan semua. Saya mengajar anak berdasarkan apa yang terbaik bagi saya, tapi bukan menurut anak didik saya. Jadi mungkin di situ letaknya proses menuntun saya dalam nomor 2 ini, Pak. Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya dan menyesuaikan dengan budaya atau kondisi saat ini. Jadi saya baru menyadari ini 3 tahun yang lalu, Pak, atau 4 tahun yang lalu setelah saya pulang ibadah haji, saya merasa saya belum menjadi guru yang baik untuk anak didik saya. Saya merasa saya adalah seorang guru yang killer, yang ditakuti, mungkin Ibu Bunga ada dan mendengarkan. Dan saya di Mekah itu, Pak, saya menangis, saya ingin berjanji mengatakan bahwa saya akan merubah diri saya mulai dari saya pulang haji. Saya akan berubah drastis, tidaklah mau lagi menjadi seorang guru yang killer, tidak mau lagi, saya tidak bangga lagi menjadi guru yang ditakuti anak, tapi saya lebih suka menjadi guru yang disenangi, disayangi oleh anak didik saya, dan saya pengen dirindukan oleh anak didik saya. Itu yang keinginan saya untuk kata menuntun tadi, Pak. Kemudian kodrat alam, kodrat zaman. Nah, itu yang saya bilang tadi, Pak. Kalau zaman dahulu di sebelum tahun 2010 mungkin anak-anak kita masih takut, masih menurut menengok kita, dia dari jauh sudah takut, sudah ikut segala macam peraturan yang kita buat. Tapi ke depannya setelah tahun 2011 sampai sekarang itu terjadi pergeseran nilai yang mana anak kita dipengaruhi oleh budaya barat segala macam yang membuat perubahan zaman pada anak didik saya. Anak didik saya tidak mau lagi, saya bilang, ini loh materi kita yang bagus, mereka sudah mulai protes. Kenapa saya harus belajar yang ini sementara materi kita ini? Kenapa saya harus mengetahui ini? Ya, jadi hal-hal yang begitu membuat saya jadi memikirkan, padahal saya sudah capek loh, Pak, mencarikan yang terbaik, memberikan yang lebih. Saya harusnya ngajar 1, saya kasih 10. Saya harusnya ngajar tensisnya present, saya kasih 16 tensis yang lengkap. Tetapi anak didik saya tidak puas karena mereka merasa terbebani dengan tugas yang banyak. Nah, setelah itu saya merasa bagaimana caranya supaya guru itu menjadi guru yang sesuai dengan zaman, Pak. Jadi saya mencoba untuk melakukan perubahan. Dan ketika adanya guru penggerak itu awalnya saya tak tertarik loh, Pak. Untuk apa saya jadi guru penggerak? Atau saya tidak merasa menjadi guru yang kurang atau gimana. Tapi setelah saya berbaur dengan guru penggerak ketika BK mengajarkan di MGMP bagaimana sistem guru penggerak segala macam, akhirnya saya terbuka, Pak. Akhirnya saya berpikir sendiri bahwa saya harus melakukan perubahan pada diri saya. Saya harus menjadi seorang guru yang bisa memenuhi keinginan anak didik saya yang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam yang ada di sekitar saya. Dan itulah yang membuat saya akhirnya saya memikirkan saya harus jadi guru penggerak biar saya jadi guru pribadi yang lebih baik lagi. Nah, kemudian relevansi pendidikan berhamba pada murid, mungkin jujur, Pak, dulu di zaman-zaman dulu saya adalah guru yang disiplin. Bila anak saya terlambat memberikan tugas, saya akan ada sedikit shock terapi untuk mereka, pura-pura tidak menerima, padahal saya terima, Pak. Tak pernah saya tak terima. Cuman setelah ini saya memikirkan bahwa walaupun saya sebetulnya tidak sedemikian kejam, tapi anak murid saya ketika bertemu dengan saya dengan wajah yang tidak enak gitu, karena dia pernah saya beginikan begitu kan. Akhirnya saya mikirkan, saya pengen loh ketika saya berada di jalan saya dipeluk anak memayu seperti itu. Tapi kadang-kadang sebagian anak saya yang pernah saya marahin karena kedisiplinan saya yang kata saya tujuannya baik, mereka tidak terima dengan apa perlakuan saya selama ini. Akhirnya semenjak 5 tahun terakhir saya berubah total, Pak. Yang tadinya saya begitu guru killer, pakai deadline-nya harus begini, kalau enggak begini. Akhirnya saya setelah pulang haji itu betul-betul ingin merubah, tapi yang namanya manusia tidak bisa langsung drastis ya, Pak. Tapi alhamdulillah menurut anak-anak dan menurut kawan-kawan saya sudah mulai merubah diri saya yang tadinya saya terbelenggu dengan sistem Orba.
sistem otoriter saya sudah mulai. Jadi ketika saya menghadapi murid saya yang begini-begini, saya tidak menghadapi dengan emosi, tapi saya menghadapi dengan tenang, dengan apa. Jadi ya seperti itu. Makanya Pak, saya itu ikut guru penggerak ini, saya ingin lebih terbuka lagi, ingin lebih tahu lebih jauh lagi, lebih dalam lagi tentang bagaimana seharusnya guru yang ideal, bagaimana guru yang baik menurut versi kurikulum Merdeka. Dan saya juga sering belajar PMM Pak, saya ikut webinar-webinar, saya sering ikut membaca pelatihan mandiri di PMM, dan saya juga ikuti pembelajaran diferensiasi. Nah, itulah yang menurut saya proses menuntutnya, bagaimana seorang guru yang menyesuaikan dengan kodrat zaman tadi Pak. Tapi ya bagaimanapun saya tetap manusia biasa, saya masih punya banyak kelemahan yang harus saya rubah dalam diri saya, mindset saya. Nah, seperti itu Pak. Jadi yang maksudnya menghamba ke murid tadi, kalau dibaca sekilas mungkin kawan-kawan saya akan mengatakan, oh enggak betul itu guru penggerak. Masa iya guru menghamba ke murid, itu salah. Seharusnya kita di atas loh, kita ini guru, kita panutan, kita begini-begini. Nah, tapi bagi saya bertanya ke seorang guru penggerak sebelumnya Pak mengatakan menghamba itu bukan berarti kita di bawah kaki anak, tapi kita memberikan yang terbaik. Nah, itu yang saya coba berikan kepada anak didik saya Kak. Saya masih belajar berproses untuk menjadi bagaimana menghamba ke murid itu aja Pak. Ya, terima kasih Ibu. Bu Ayu, sudah kita rekam ya. Oke, Pak Rizan, next. Silakan Pak Rizan. Baik, terima kasih waktunya Pak. Sedikit saya ingin menjelaskan tentang pertanyaan menuntun. Jadi menurut saya, kalau saya baca-baca sekilas kemarin di kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara, menuntun itu pada dasarnya anak ini atau kita semua manusia ini dilahirkan mempunyai kodratnya masing-masing. Maksudnya mempunyai takdirnya masing-masing. Kalau dalam rukun Islam itu ada kodok dan kodarnya, kan begitu. Jadi kita ini dilahirkan atau anak-anak kita dilahirkan itu bukan seperti kertas yang putih, tetapi kita ini sudah punya catatan atau warna. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Jadi menuntun, dalam makna menuntun itu bagaimana kita membuat catatan yang baik ini harus menjadi tebal tulisannya, kita seorang guru, dan membuat catatan yang buruk ini kalau bisa pudar, tapi kalau untuk hilang tidak akan hilang karena memang kodrat manusia ini, kodok dan kodarnya ada baik dan buruk. Jadi kita menuntun, kalau saya maknai dari yang saya baca kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita guru menebalkan tulisan atau takdir yang baik kepada anak dan memudarkan takdir atau kodrat yang buruk terhadap anak. Itu menuntun. Yang kedua, mengenai apa pertanyaan tadi Pak? Saya lupa pula. Setelah menuntun tadi, bagaimana menuntun itu Pak di sosiokultural budaya di daerah Bapak? Oh ya, terima kasih. Jadi kalau untuk menuntun sosiokultural di daerah saya, termasuk di Batam ini. Jadi kalau kita bicara menuntun itu adalah kodrat yang baik dan yang buruk, berarti kan kalau di Batam ini kan kultural, karena berbagai macam suku di dalam satu kelas itu. Jadi kita memang harus super mengerti latar belakang anak-anak ini. Ada yang anak-anak ini yang anak-anak kita itu ada yang masalah orang tua, ada yang kurang kasih sayang dari ada yang tidak pernah melihat sosok ayah dan sebagainya. Jadi menuntun itu yang saya maknai tadi adalah bagaimana kita terus menebalkan takdir-takdir yang baik kepada dia atau sesuatu yang baik dan menghilangkan memudarkan takdir-takdir atau sesuatu yang buruk. Yang terakhir, yang ketiga mengenai teknologi, pendidikan di zaman alam Pak. Ya,
Oh ya, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi memang kita tidak bisa memungkiri ada pepatah mengatakan setiap zaman ada orangnya dan setiap orang ada zamannya. Jadi kita memang berada di zaman teknologi, zaman IT, ilmu IT itu adalah yang wajib kita laksanakan. Jadi kalau menurut hemat saya, kita tidak bisa seperti melarang anak untuk main HP atau apa sebagainya. Cuma kita sebagai guru ini hanya bisa memberi nasihat kepada anak untuk mengatur waktu untuk bermain HP. Yang terakhir mengenai berhamba. Yang terakhir mengenai berhamba, Pak. Ya, berhamba kepada anak. Jadi berhamba di sini saya sangat cocok sekali kalau menurut pemikiran saya yang sudah saya baca di kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara. Karena di zaman saya sekolah itu memang semua pelajaran harus wajib tahu, Pak. Mohon maaf, saya ini sekolah saya sangat lemah matematika, tapi dimarah-marah sama guru harus pintar kan gitu matematika. Padahal memang anak ini harus, karena tidak semua anak pintar. Katakanlah di satu sekolah itu ada 15 mata pelajaran. Mas, bagaimana 15 itu kita bisa makan semua, bisa kita pintar semua. Jadi memang kita harus menghamba itu makna yang saya dalami, apa yang anak minati itu yang harus kita berikan lebih kepada dia. Dalam satu kelas katakanlah ada 30 anak, katakanlah dari 30 anak itu ada 5 orang yang minat IPA, ada 5 orang yang minat mungkin seni budaya. Nah, itu memang harus kita berikan lebih untuk peminatan mereka supaya mereka rajin sekolah, semangat untuk sekolah. Karena kalau ada pelajaran yang kita kurang suka, kalau saya sekolah dulu, saya malas sekolahnya, Pak. Kalau pas ada pelajaran di hari itu yang saya kurang suka, saya malas sekolahnya. Jadi ini sangat cocok sekali menurut saya pribadi ya. Nanti boleh diluruskan Bapak Ibu semua. Nah, jadi seperti itulah tanggapan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Bunga silakan tadi resen. Silakan resen lagi Bapak Ibu biar kita tahu urutannya. Ya baik, terima kasih Pak. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu yang saya ketahui tentang menuntun. Setelah saya membaca modul 1.1, yang saya ketahui tentang menuntun itu, menuntun merupakan membimbing seorang agar bisa berbuat ke arah yang lebih baik, maksudnya ke arah yang lebih positif. Jadi sebagai pendidik artinya juga menjadi pendamping atau pengarah yang menemani anak untuk mencapai tujuannya. Berarti di sini kita juga sudah bisa menjadi menuntun siswa itu. Misalnya yang saya lihat dalam konteks sosial budaya di daerah saya dalam mengarahkan dan membimbing siswa itu untuk bersikap sopan santun, melatih rasa cinta tanah air terhadap lingkungan, terus juga peduli terhadap sesama, apalagi sesama temannya. Dan juga perubahan yang saya lakukan dalam menuntun siswa, terutama di sekolah saya atau di kelas saya juga menuntun siswa untuk selalu setiap pagi misalnya piket kelas atau melakukan 5S, yaitu salam, sapa, salam, senyum, sopan, santun. Terus berdoa dalam pembelajaran di kelas dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya ketika di dalam kelas. Jadi pendidik yang menjadi fasilitator mampu juga berkolaborasi dengan siswanya. Hal ini dilakukan agar siswa bisa menjadi orang yang sukses ke depannya nanti, orang yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan negara. Jadi menuntun segala kodrat yang dimiliki anak, kan tadi anak itu sudah ada ya Pak, nantinya mau jadi apa atau
sudah ada dari sebelum lahir, dia sudah ditentukan kodratnya tadi, dia akan seperti apa, kita yang hanya menebalkannya, meluruskannya, dan kita yang mengarahkannya, mereka itu kemana, kita sebagai pendidiknya atau fasilitator ketika di sekolah. Jadi menuntun segala kodrat yang dimiliki anak merupakan tugas yang sangat penting. Menurut saya hal ini untuk memastikan bahwa mereka memiliki rasa kebahagiaan sebaik mungkin. Jadi untuk kodrat alam dan kodrat zaman yang ada di lingkungan sekitar saya, yang kita ketahui kodrat alam itu seperti lingkungan alam tempat peserta didik berada di seperti kultur budayanya, letak geografisnya. Yang mana saya tinggal di daerah Kota Batam gitu kan Pak, terkenal dengan adat istiadatnya itu Melayu. Jadi yang sudah saya lakukan dengan kodrat alamnya mempertahankan daerah Melayu tentunya, yaitu yang sudah saya jalani di kurikulum Merdeka Belajar ini, proyek P5-nya yaitu di kelas saya ya Pak ya, kelas 5, dengan mengenalkan budaya-budaya Melayu seperti makanan tradisionalnya. Yang kita khususkan itu makanan tradisionalnya, itu dari segi aspek kodrat alamnya. Terus supaya apa? Supaya siswa itu tahu di alam mereka ini mempunyai banyak sekali makanan tradisional yang dapat dikembangkan nantinya untuk ke depan juga bisa disosialisasikan untuk daerah-daerah lain maupun ke negara-negara lain. Terus juga mengikuti zaman, jadi tidak hanya dengan kodrat alam saja, tentunya juga dengan zaman, apalagi kita sekarang udah di era 4.0 atau terkenal dengan globalisasinya. Saya juga sudah memperkenalkan siswa dengan pembelajaran seperti menggunakan proyektor atau laptop, atau permainan berpusat pada gaming lewat komputer gitu loh Pak. Terus apa lagi ya Pak? Berhamba pada anak Ibu. Oh, yang berhamba pada anak. Hamba itu kan berhamba itu gimana ya Pak ya? Pemahaman pendidik berhamba pada anak itu ya tidak mungkin lah Pak ya, kita itu berhamba kepada anak, kita ini kan hambanya pada Tuhan Maha Esa. Jadi saya tidak menginginkan berhamba kepada anak itu. Apa tadi soalnya Pak ya? Berhamba kepada anak. Mungkin itu saja dulu Pak yang dapat saya berikan pemahaman saya tentang refleksi ini Pak. Ya, terima kasih Ibu Bunga. Next Ibu Hartati. Setelah Bu Hartati, Pak Firman ya. Silakan resen Bapak Ibu biar saya tahu urutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah memberi kesempatan dalam kegiatan ruang kolaborasi ini. Yang pertama tadi menurut filosofi pendidikan Kaja Dewantara dengan kata menuntun ya Pak ya. Kalau menurut saya diartikan kata menuntun itu membimbing seperti kita ya Pak ya, seorang ibu yang punya anak umur kurang lebih 1 tahun lebih kan dituntun tuh Pak untuk agar bisa berjalan baik. Nah, begitu juga lah mungkin kita seorang pendidik menuntun anak-anak kita khususnya di lingkungan sekolah agar mereka tahu mana yang lebih baik dan meninggalkan yang tidak baik tadi. Nah, kebetulan saya memang ditugaskan di kelas 1 Bapak, luar biasa menuntunnya ya Pak di kelas 1 SD itu. Mirip sangat PAUD luar itu Ibu. biasa menuntutnya, iya Pak, menguras tenaga juga, apalagi ini udah di masa PPDB ya Pak ya. Nah nanti di sini yang kira-kira mungkin agak capeknya di situ karena dari awal anak masuk itu menuntunnya luar biasa. Mereka dituntun dari awal itu agar tahu bersosialisasi pertama dengan teman-temannya yang lain. Yang kedua bersosialisasi dengan guru-guru di sekolah dan juga mengenal lingkungan kelasnya dan juga lingkungan sekolahnya. Nah di situ memang anak-anak diajarkan dari awal ya Pak ya, walaupun katanya pendidikan itu diawali dari rumah atau dari orang tua, tapi tetap aja mungkin dilatar belakangi juga dengan
oleh orang tua di rumah, ada yang memang membimbing anak dengan sopan santunnya baik, yang baik-baik diajari. Tapi ada juga Pak, kebetulan saya lihat kurang lebih 3 tahun saya di kelas 1, ada juga Pak, bahkan banyak juga yang kurang baik. Bukan kita menyalahkan orang tua, tidak Pak, cuman mungkin dari lingkungan ya Bapak ya, mungkin dari lingkungan sekitar rumah mereka dapat hal-hal yang buruk atau hal-hal yang kurang baik, salah satunya ngomong kotor nih Pak. Nah, itu juga harus kita luruskan bagaimana cara anak berbicara sopan santun yang baik, terutama di lingkungan sekolah, tapi tetap dibawa di lingkungan rumah. Dan kalau bisa pun itu di lingkungan rumah diberi pemahaman oleh orang tua. Dan kalau bisa ilmu yang dapat di sekolah, anaknya yang dapat diberi pemahaman juga dengan teman ataupun orang tua di rumah, atau kata yang diucapkan itu kurang baik. Itu mulai dari menuntun dalam hal berbicara, salah satunya ya Pak, untuk sopan santun anak. Yang berikutnya, saya mengkaitkan itu juga dengan seorang pendidik itu bertanggung jawab dalam mengarahkan potensi anak ke depannya dan bakat yang dia punya. Seperti yang saya baca di modul tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang mana ini bahasa Jawa nih Pak, sebetulnya saya tak orang Jawa, tapi kita coba lah ya Pak, yang ingarso sungtulodo itu ya Pak ya, betul tak Pak? Gitulah. Nah, yang dimana di depan memberi teladan, yang kedua ingmadyo mangun karso, di tengah memberi semangat, dan terakhir tutwuri handayani tadi Pak, di belakang memberi dorongan. Jadi apabila baiknya kita jadi seorang pendidik memanut 3 hal tadi untuk sebagai acuan kita untuk membimbing anak-anak kita dan menuntun mereka ke jalan yang lebih baik nantinya. Dan yang berikutnya tadi tentang ini ya Pak ya, kodrat alam dan kodrat. Ya, Pak? benar. Menurut saya kodrat alam dan kodrat zaman ya Pak ya, kodrat alam ya. Kebetulan di tempat kami ini Pak, selain dekat pantai ya Pak, alamnya juga berdekatan dengan pasar Pak. Jadi banyak yang masuk ke sekolah kita itu banyak anak-anak yang tinggalnya dekat pasar. Jadi makanya bahasanya kurang santun gitu Pak. Jadi itulah yang kita akan perbaiki nanti. Mungkin karena pergaulan di lingkungan, tercetuslah bahasa yang kurang baik tadi hingga dibawa ke dalam lingkungan sekolah. Dan untuk kodrat zamannya ya tentunya saya sepakat dengan teman-teman Bapak Ibu semua, karena kita di era globalisasi tentu berhubungan dengan teknologi gitu Pak. Nah, kalau untuk khusus anak kelas 1 Pak, mungkin kita masih bisa memberi masukan, pemahaman ke mereka untuk memainkan game itu tidak habis waktunya sampai berjam-jam gitu ya. Tetap seperti yang kata Bapak Rizan tadi, memberi nasihat. Tapi balik lagi ke orang tua ya Pak ya. Kalaupun kita bebui mulut Pak, udah capek ngomong di sekolah, tapi orang tua ya tetap memberi pembiaran ya. Mau nggak mau anak tetap ya, main dengan waktu yang dia punya. Tapi tak bosan-bosan kita mungkin akan memberi nasihat terus dan memberi contoh-contoh yang kurang baik apabila mereka bermain game atau gadget terlalu lama dalam jangka waktu yang panjang gitu Pak. Terus untuk yang berhamba pada anak, kalau menurut saya Pak, kalimat itu saya kurang suka gitu Pak. Kurang suka dengan kalimat tersebut. Kurang, karena waktu di zaman saya sekolah itu Pak, kayaknya kita yang menghamba pada guru gitu ya Pak ya. Kalau sekarang terbalik gitu. Kalau zaman kita dulu sikit-sikit salah, kena. Sikit-sikit salah, kena. Bahkan sampai rumah pun kalau diceritakan kita ditambahin Pak. Jadi tak berani. Kita kurang berani untuk meluapkan isi hati tadi kenapa terjadi di sekolah seperti itu. Sekarang tidak. Ada kalimat berhamba pada anak. Tapi memang untuk di zaman sekarang ini, karena memang anak-anak sekarang kita agak susah untuk diberi nasihat, atau apalagi pakai kekerasan itu makin lama dia makin keras Pak. Bukan lembut tambah keras gitu. Jadi dipakailah yang menghamba pada anak ini dengan catatan atau tanda kutip, bukan berarti kita harus apa-apa diikutin semuanya anaknya, apa-apa diikutin tidak. Ada batas-batas tertentu yang harus kita kasih cut ke mereka, kita kasih pengertian
bahwa tidak semua hal yang mereka inginkan bisa kita berikan dengan segampang itu. Jadi kalau untuk dalam dunia pendidikan, kita mau nggak mau, apalagi saya di kelas 1 Pak, harus ya pandailah membujuk-bujuk, pandai merayu-rayu, agar dia mau setidaknya memahami materi ataupun mau belajar hari ini tanpa menangis gitu Pak. Jadi yang pertama itu jangan menangis intinya, agar ia besok semangat lagi kembali ke sekolah. Mungkin itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next Pak Firman. Pak Firman. Setelah Pak Firman, Bu Wirda ya. Nggak bergerak gambar Pak Firman. Iya, berarti jaringan. Oke, Bu Wirda silakan. Bu Wirda dulu. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan coba menjelaskan menurut versi saya, menurut sedikit pemahaman saya tentang KHD yang belum begitu sepenuhnya yang seperti saya jelaskan tadi ya Pak ya. Kalau menurut saya sependapat tadi dengan Ibu sedikit ya, dengan Ibu Bunga, bahwa menuntun ini sama seperti kita ini membimbing dalam arti kata kita mengarahkan anak, menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Tentunya dalam arti kata bukan kita memerintah seperti sebelumnya, rata-rata kebanyakan, tapi tidak semua ya, rata-rata guru kebanyakan mereka itu banyak memerintah ke anak. Sehingga anak itu melakukan sesuatu itu bukan dari keinginan mereka sendiri, tapi karena diperintah atau karena mungkin takut dihukum atau segala macam. Nah, berikutnya kita memberikan arahan. Nah, itulah tadi sepaket tadi menunjukkan mana yang benar, mana yang tidak dalam proses baik itu di dalam kelas maupun di lingkungan kita. Nah, tak jauh daripada itu juga menuntun ini kita mendampingi anak. Nah, selalu ada di samping anak, mendengar curhatan anak. Sepintas lalu kita melihat, oh anak ini kurang pintar atau anak ini kurang. Langsung kita ada anak yang datang ke sekolah itu terlambat, kita beri hukuman. Nah, tanpa kita melihat ke belakang lagi, apa masalahnya anak ini bisa terlambat. Nah, secara tidak langsung kita kan menuntun anak. Mungkin kalau seandainya kita langsung, oh kamu terlambat, langsung dihukum. Seperti contoh di lapangan yang saya alami lah. Ini kok anak ini dalam 3 hari ini selalu datang terlambat. Apa sih masalahnya? Oh, bangun kesiangan. Tapi setelah saya cari tahu, seperti kejadian yang pernah saya alami di sekolah saya, ternyata anak ini orang tuanya ini pekerjaannya ini berjualan Pak di waktu malam. Nah, selesai mereka orang tua berjualan itu sekitar jam 12 atau jam 1 malam mereka baru pulang ke rumah, sehingga besok pagi anaknya ikut menjadi korban karena tadi orang tuanya pulang malam, anaknya akhirnya ke sekolah setiap hari terlambat Pak. Jadi di situ sepintas kita mungkin sebagai guru yang otoriter tadi langsung marah ke anak, langsung memberi hukuman kepada anak tanpa kita mencari tahu latar belakangnya. Nah, disinilah butuh kita mendampingi anak tersebut. Contoh, memberi contoh yang baik, motivasi yang baik pada anak. Kita tanyakan tadi pada awalnya. Di sini juga kita sebagai guru, menurut saya dalam arti kata menuntun itu melindungi, menjaga anak supaya mereka ini tidak dengan keadaan kita marah tadi, mungkin ada anak sebagian yang tidak mau ke sekolah lagi. Nah, di sini kita perlu pendekatan kepada anak. Dalam arti kata kita menuntun anak secara perlahan. Jadi tak jauh juga daripada itu Pak, kita harus menginspirasi. Guru ini kan sebagai contoh model nih. Nah, contoh model kepada anak-anak. Kalau seandainya kita tadi langsung marah-marah ke anak, itu sama juga kita tidak menuntun anak. Kita otoriter, memerintah anak. Itu artinya bukan mengarahkan tapi memerintah Pak. Menurut saya seperti itu, sehingga nanti dalam keseluruhan proses ini itu membantu anak tumbuh dan berkembang dengan cara yang positif gitu, membekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan tanpa kita harus menggunakan dengan cara otoriter tadi. Apa tadi terus berikutnya Pak? Bertambah pada anak.
ya menghamba pada anak. Nah, kebetulan saya ini guru kelas 2 sama seperti tadi Bu Hartati ya, kelas 1. Ya, seperti kita ketahui guru kelas rendah ini Pak memang Halo Bu Wirda. Memang macet ya? Signalnya hilang kayaknya Pak. Oh, Bu Wirdanya terpental. Keluar Oke, ya Pak. next Pak Firman. Sinyalnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, izin Pak Artono, Bu Tari, Pak Yulianto dan teman-temannya. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu. Ya, ini suatu berkah. Baik Kak, Pak, kita langsung aja untuk pemantik menuntun. Di sini menuntun bisa diartikan kita membimbing. Jangan saya berpikir di sini jangan untuk anak-anak, orang yang mau meninggal pun harus kita talkinkan, kita tuntun. Apalagi anak-anak ya. Jadi di sini membimbing atau menuntun anak-anak di sini kita mengajarkan sikap sopan santun mulai dari diri kita sendiri. Karena kita di sekolah ini ibarat seorang artis. Gerak-gerik kita apapun tingkah laku kita akan dicontoh. Jadi seyukyahnya lah kita memberikan atau membimbing anak dari yang sebaik-baiknya. Apalagi mulai saya lihat perubahan-perubahan kurikulum. Misalnya dari kurikulum 2013 anak dituntun dengan sikapnya. Sikap. Jadi kembali lagi ke kurikulum merdeka. Kita anak diberikan kebebasan untuk berpikir, untuk mencari bahan sendiri atau mengembangkan sendiri. Jadi di sini membimbing di sini kita sebagai guru tidak lain adalah sebagai pelayan ataupun di sini kita membimbing ini memberikan atau mengarahkan hal-hal yang positif, misalnya kegiatan hari-hari mungkin di sini kalau di sekolah kami setiap hari ada guru pikir. Jadi kita membimbing anak dengan sopan santun, memberikan contoh setiap anak masuk kita salam ataupun menyambut dia, ya kan? Di sini jadi ini termasuk membimbing kita, ya itu membimbing secara langsung untuk sikap sopan santun, ya di salam dan memberikan salam. Nah, di sini untuk kodrat alam, ya zaman, di sini kita ini sebetulnya kalau kita tidak betul-betul memanfaatkan teknologi ini bagi anak-anak, jangan bagi anak-anak, bagi seorang guru aja, teknologi ini ibarat pisau bermata dua. Jika tidak bisa memanfaatkan dengan baik, maka pisau itu bisa melukai dirinya sendiri. Begitu juga dengan teknologi sama anak-anak. Jadi teknologi ini memang untuk zaman sekarang ini kita tidak bisa menghindari, tetapi kita untuk teknologi ini kepada anak-anak memberikan batasan-batasan ataupun memberikan bimbingan bagaimana dia memanfaatkan teknologi. Memang kita tidak bisa hindari. Contoh salah satu contohnya yang guru penggerak ini. Kalau tanpa teknologi mungkin saya tidak bisa berjumpa dengan PP saya Pak Hartono atau yang lain kan. Dengan teknologi ini kita bisa berjumpa walaupun secara daring, ya kan? Nah, ini. Jadi bagaimana kita memberikan teknologi ini pengarahan sebaik-baiknya sama anak untuk memanfaatkannya dengan baik, ya. Nah, untuk yang kodrat alam, Pak. Kami tinggal di Batam, terdiri dari pulau-pulau, Pak. Dari pulau-pulau, jadi barang tentunya mohon maaf di sini anaknya mungkin dekat dengan laut. Jadi
kita memberikan pelajaran kepada anak, tentu kita sesuaikanlah dengan keadaan. Misalnya kita mungkin mengenalkan anak tentang bagaimana kita menanam pohon ataupun kita menjaga lingkungan. Jadi di situ kodrat alamnya istilahnya itu kita disesuaikan. Mungkin tidak sesuai mungkin di daratan Sumatera kita mengenalkan cara menanam bakau ataupun cara beternak udang, ya kan? Jadi kita di alam ini memang kita harus menyesuaikan dengan keadaan kita mengajar. Di mana kita istilahnya itu mengajar, disitulah budaya yang harus kita kembangkan. Di samping istilah itu budaya-budaya yang berupa kesenian, misalnya mungkin untuk daerah Kepulauan Riau mungkin tarinya ini yang kita ajarkan untuk kodrat alam. Jadi memang kita harus sesuaikan dengan keadaan suatu daerah. Mungkin betul kata Bapak PP tadi, mungkin untuk daerah barat sama timur cara memberikan wajangan kepada anak-anak beda. Jadi disesuaikan itu Pak untuk kodrat alamnya. Dan untuk kebudayaannya Pak, kebudayaannya kita ini di Batam ini Pak hanya sejengkal sama luar negeri Pak. Ketika kita tidak macet lagi Pak Firman ya? Bergerak lagi. Kita bergerak lagi. Tadi Bu Wirda. Sekarang Pak Firman yang kedua ini. Bu Wirda barusan udah masuk Pak? Iya udah masuk itu Bu Wirdanya. Iya. Kurang bagus jaringan Pak, jadi off keluar cam. Pak, signal kurang bagus. Iya, nggak apa-apa Ibu. Oke, next. Nanti kita lanjut lagi. Pak Wansep atau Bu Salmiah silakan. Tinggal dua ini. Ayo Pak Wansep atau Bu Salmiah. Silakan yang lebih tua dulu, Pak. Lebih tua dulu. Menghormati. Bu Salmiah. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, menurut saya menuntun sama dengan kita membimbing atau mengajarkan anak ke arah yang lebih baik. Pak, saya ini tak pandai ngomong loh Pak. Nanti Bu, 2 kali bertemu udah pandai ngomong nanti Ibu. Oke silakan Ibu. Menuntun tuh Pak sama juga kayak kita mengajarkan anak bagaimana yang mereka yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak tahu menjadi tahu tuh Pak. Cuman kan kadang guru ini salah persepsi Pak. Salah persepsi begini, lebih menuntut anak-anak bisa mendapat nilai yang bagus. Seharusnya kan kita menuntun, bukan menuntut ya Pak. Itu seharusnya sebagai guru. Tapi yang terjadi nih Pak, mungkin termasuk juga saya, yang terjadi kadang kan kita lebih banyak menuntut. Pokoknya apa yang kita ajarkan mereka harus paham dengan apa yang kita ajarkan. Seharusnya kan tidak seperti itu ya Pak. Kita harus, maksudnya gini, anak itu memahami pembelajaran yang kita sampaikan itu sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Kita yang membantu membangun bagaimana mereka memahami apa yang kita sampaikan. Terus kita juga mengajarkan bagaimana menjadi orang yang baik. Itu memang sudah kita terapkan, maksudnya kita sudah selalu kita ajarkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada ya Pak. Cuma itulah tadi dengan pergaulan, maksudnya gini, lingkungan itu kan sangat mendukung ya Pak. Kalau misalnya tergantung lingkungannya lagi kembali. Kadang-kadang anak nih dengan lingkungannya bahasa-bahasanya itu tidak terkontrol. Apalagi kalau misalnya anak itu misalnya anak yang tidak sepantasnya, yang umur di bawah,
mereka bergaul dengan anak yang mungkin bukan seumur dia, yang lebih besar. Nah, itulah yang agak sulit kita, Pak. Terkadang gini, kita ingin mau bekerja sama dengan orang tua anak. Kadang orang tua anak nih, ya itulah tadi, dengan kesibukan mereka memberikan sepenuhnya dengan guru. Pokoknya tingkah laku anaknya buruk, disalahkan kita. Anaknya tidak bisa, disalahkan kita. Padahal kita di sekolah itu berusaha membimbing mereka bagaimana mereka yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak mengerti menjadi mengerti, yang tingkah lakunya mungkin yang kurang pantas menurut kita berusaha untuk merubah mereka. Terus ada bahasa yang menghambakan, itu juga saya kayaknya kurang setuju ya Pak dengan kata menghambakan. Karena selama ini kita berusaha, maksudnya kita berusaha bagaimana membimbing anak-anak kita itu ke arah yang lebih baik, yang tidak tahu menjadi tahu. Terus ini lagi Pak, maksudnya mengikuti perkembangan zaman. Nah ini dia, kayaknya kita sebagai guru Pak, betul-betul menghadapi anak zaman sekarang ini luar biasa. Karena apa? Anak-anak itu lebih cepat terpengaruh dengan teknologi yang canggih, lebih cepat memahami dengan teknologi yang canggih dibanding mungkin kita, termasuk saya termasuk gaptek Pak dengan teknologi ini. Nah, kadang anak itu maksudnya bahasa-bahasa tingkah laku terpengaruh dengan teknologi yang canggih ini Pak. Itu yang sulit kita hadapi, karena gini, kita panggil orang tua peserta didik, kadang orang tua peserta didik, Bu, kayak mana ya, saya juga repot di rumah, jadi biar dia diam, ya mau tidak mau kita kasih itu teknologi tadi. Cuman ya itu tadi, anak itu salah menggunakan teknologi sehingga ya mereka cepat terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik ya Pak. Makanya terjadilah yang kayak bullying. Nah itu salah satunya Pak. Karena apa? Dengan mungkin yang tontonan yang tidak seharusnya mereka tonton, mereka praktekkan di sekolah. Itu dia Pak. Mungkin itu sih menurut saya ya Pak. Mungkin hanya itu aja kali Pak penyampaian saya. Terima kasih Bu Salmia. Ya Pak. Karena saya memang tapi berusaha Pak. Oke, terima kasih Ibu. Next Pak Wansep. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Pak. Pantunnya udah siap Pak. Selamat sore. Sinyal kami jelek Pak. Pak Wansep, pantunnya udah siap belum? Oh, kebetulan saya siapkan Pak. Oke, mantap Pak Wansep. Oke, lanjut Pak. Diawali dengan pantun ya Pak ya. Iya. Oke, mendapat daun si anak dara di bawah sarang burung tempua. Cakep. Salam santun untuk fasilitator kita. Selamat bergabung untuk kita semua. Mantap Pak Wansep. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini menuntun menurut saya mengarahkan atau membimbing anak ke arah yang lebih baik, lebih positif. Sebagai pendidik, kita harus mengarahkan anak mencapai tujuannya sesuai minat dan bakatnya. Kalau relevansi konteks pendidikan yang di sekolah saya sekarang ini bertugas, Pak, kurang pendampingan, Pak. Menuntun itu bisa dibilang mendampingi, Pak. Mendampingi, melakukan pendekatan. Tapi yang terjadi realitanya kita banyak menuntut para guru. Kita banyak main hukum, tidak mengerjakan, main hukum, dikurangi poinnya, atau melanggar peraturan padahal hal kecil aja. Oke, ada di sekolah kami kan Pak ada poin hukuman namanya, pemakaian poin.
terlambat, oke, kasih poin tanpa bertanya kenapa terlambat. Dan kita sebagai guru juga menuntut juga jangan merokok. Padahal para kita guru laki-laki, apa yang kita lakukan? Merokok di parkiran. Menuntut tapi nggak sesuai dengan yang dituntut kepada siswa. Sedangkan kita harus sebagai contoh, panutan. Kita suruh anak, kita harus bersih, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Padahal kita lewat saja ada sampah, tidak kita ambil, Pak. Langsung kusuruh anak. Seharusnya kita, ya, sebagai contoh, kita kenapa enggak kita ambil sendiri sampahnya, kita buang ke tempatnya. Kemungkinan ada ngaruhnya, Pak. Ada ngaruhnya kepada anak. Oh, bapak saja begini, seganlah saya ini membuang sampah atau tidak memungutnya. Pasti menirunya, Pak. Kemudian setiap anak kan itu unik, Pak. Setiap anak unik, memiliki karakteristik berbeda-beda, budaya berbeda-beda. Ada yang aktif, ada yang pendiam, ada yang diam aja, duduk, diam, dia suka berpendapat, pendiam, Pak. Kita harus menyesuaikan, sebenarnya kita harus menyesuaikan. Misalnya kita tuntut aktif pada orang yang pendiam, pasti susah, sangat susah. Kenapa kita enggak bikin tim? Kita bikin tim menggabungkan yang aktif sama yang pendiam. Mungkin saja dia bisa menyesuaikan diri dengan timnya. Kemudian pendidikan pada kodrat alam dan zaman. Seperti yang sudah kami lakukan, Pak, Pelima. Kebetulan kami di Piau Laut, arah lokasinya Piau Laut, dekat dengan Piau Laut lah. Kami membuat Pelima, yaitu memanfaatkan benda-benda laut menjadi sebuah karya atau bisa mendapatkan harga jual gitu. Misalnya kerang dibuat jadi hiasan gitu, Pak. Kemudian berhamba kepada anak. Menurut saya ini kita mengajar dengan hati aja itu udah berhamba pada anak, Pak. Mengajar dengan setulus hati. Mendampingi anak dari nilainya rendah, kita bimbing lebih aktif lagi ke dia, akhirnya dia mendapat nilai tuntas misalnya. Itu menurut saya udah berhamba kepada anak, Pak. Kira-kira itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Wansep. Ini kita harapkan bersama ini Pak Wansep ini jadi pilot projectnya di sekolahnya nanti, dan kita harap dia menjadi panutan dan teladan ya. Siap Pak Wansep ya? Siap. Setelah jadi GP harus jadi teladan ini, Pak. Oke, itu nanti yang Bapak bilang poin-poin hukuman itu nanti ada di modul berikutnya, Pak ya. Oke, baik, alhamdulillah Bapak Ibu sudah menyampaikan refleksi kritisnya. Bagus-bagus sekali. Ini apa? Yang saya tangkap tadi Pak Hairil dengan Bu Ayu tadi mirip, sudah menyadari. Itu kalau di pengelolaan kinerja nilainya tinggi loh Bu Ayu sama Pak Hairil ini. Kan ada tuh poin sadar akan titik dan berubah gitu kan, dan seterusnya. Ini mirip dengan saya ini di awal-awal Bapak Ibu. Tadi hubungannya sama Bu Miyah ya. Lebih Bu siapa ya? Bu Irda ya. Oh, yang saya panggil langsung katanya. Yang pada anak tadi. Ya kan, Bu Samlia tadi belum pas, Bu Bunga juga belum pas. Satu lagi Bu Irda kalau nggak salah ya. Ya, seperti saya nih di awal-awal pendidikan guru penggerak sangat tidak pas bagi saya nih berhamba pada anak. Tapi setelah tahu maknanya, nanti kita sadar sendiri. Sebenarnya gini ya, Bapak Ibu tadi Pak Wansep sudah bilang kalau berhamba pada anak itu kalau saya berarti mengajar dengan hati. Seperti orang tua tadi Pak Wansep ya.
mengajar anaknya dengan tulus dan ikhlas. Maksudnya berhamba pada anak itu sebenarnya kalau dibahasakan ke Indonesia itu berpihak pada anak loh Bapak Ibu. Nah, berhamba pada anak itu maksudnya berpihak pada anak. Tadi sudah disampaikan tadi oleh Bu Ayu tadi. Menurut Bu Ayu, menurut kita semua kita sudah paten kali Bu ya. Sudah terbaik bagi kita, sama kita ini terbaik ini. Tapi ternyata itu bagi kita terbaiknya. Belum tentu juga terbaik bagi si anak. Maksudnya berapa pada itu maksudnya terbaik sama si anak, itunya juga maksudnya. Ya. Oke. Kita beri kesempatan 3 orang ya untuk saling menanggapi refleksi dari teman-teman kita tadi. Bukan berdebat ya Bapak Ibu ya. Menanggapi refleksi dari teman-teman tadi. Yang pertama Ibu Ayu. Oke, next siapa lagi? Pak Firman. Satu lagi. Ayo Bapak Ibu semangat. Pak Hairil ya? Oke. Saya lah. Cepat. Jangan saya lah Pak, saya gitu ya kan Pak. Oh, saya. Oke, siap. Oke, Bu Ayu yang pertama, silakan Bu Ayu. Tanggapin dari refleksi teman-teman kita tadi. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak dan kawan-kawan semua. Mungkin ini sekedar ini aja. Kita di sini di forum ini kita sama-sama belajar dan kita juga mungkin saya pribadi saya juga banyak belum mengetahui tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya baru bacanya kebetulan kemarin pun baca dalam kondisi badan tidak sehat. Saya hanya baca sekilas. Ada beberapa guru tadi yang saya dengar, betul Bapak tadi sudah membetulkan. Menghamba ke murid itu yang saya tadi tangkap, ada beberapa guru mengatakan tidak sesuai dengan saya. Jadi saya hanya ingin menegaskan kepada kawan-kawan, menghamba ke murid bukan kita, murid itu atasan kita atau kita berada di bawah kakinya murid, tidak. Artinya itu kita lebih memaksimalkan. Mungkin Bapak Ibu yang punya anak yang super gitu ya. Kita punya anak misalnya anak pertama atau anak bungsu yang mempunyai sifat yang lebih dari yang lain-lainnya. Nah, kita pasti melakukan yang bagaimana sih supaya anak kita ini lebih baik gitu, lebih baik kita mencari cara terus bagaimana anak kita menghasilkan yang lebih baik menurut kita atau lebih baik lagi. Nah, seperti itulah kira-kira menghamba ke murid Bapak Ibu. Jadi bukan berarti kita menuruti semua keinginannya, bukan, atau kita boleh didiktenya, bukan, tapi kita intinya dari menghamba ke murid itu adalah memberikan yang terbaik, memberikan bagaimana anak itu bisa lebih baik lagi. Nah, itu arti dari menghamba ke murid. Tadinya saya juga sama dengan Bapak Ibu. Saya mendengar kata menghamba ke murid, saya paling anti kali, enggak kali aku ini. Aku bukan seorang yang menghamba ke murid. Tetapi setelah saya pelajari di kurikulum Merdeka ini karena saya ada membaca beberapa di PMM, kemudian saya juga bertanya langsung Pak, mohon maaf saya bertanya ke guru penggerak, baru saya paham Pak apa arti menghamba ke murid itu hanya istilah saja ternyata, tetapi lebih ke treatmentnya bagaimana kita mencintai anak pendidik kita ingin memberikan yang terbaik dan kita menyesuaikan. Nah, disitulah apa yang dimaksud dengan menghamba ke murid. Kalau untuk yang lainnya mungkin statement kawan-kawan kita sudah bagus semua Bapak. Jadi saya setuju dengan yang lain-lain, tapi dengan kata menghamba tadi yang kawan-kawan masih mengatakan tidak setuju. Nah, itu artinya tidak seperti konteksnya, tapi ada makna yang tersirat di dalamnya. Itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ayu. Ya Pak. Atas tanggapannya. Oke, next Pak Firman. Baik Pak, terima kasih. Saya bukan ingin menang. Stop lagi hilang ya? lagi. Hilang lagi nih Pak Firman, kita tunggu sebentar. Atau nanti Pak Firman tarik benang merah dari refleksi Bapak Ibu ya. Pak Hairil dulu, Pak Hairil. Silakan Pak Hairil. Saya Pak, oke baik. Terima kasih Pak. Mungkin di sini saya hanya ini ya, atau saya yang tidak terbaca atau bagaimana, atau bisa oleh Bapak Ibu semua. Di dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini,
terhadap anak ya, ada nggak hubungannya dengan nasib, Pak, Bu? Itu aja, nasib anak gitu. Nasib anak. Soalnya gini, Pak. Saya punya saudara ya kan. Dia tuh degil gitu, degil sangat luar biasa ya kan, sudah dituntun, sudah apa segala macam, tak mau juga ikut. Tapi ujung-ujungnya jadi brimob gitu, Pak. Ada nggak hubungannya dengan nasib gitu? Oke, terima kasih. Oh, silakan Pak Irul bertanya ya. Oke, silakan Pak Irul tanggapin. Tadi atau saya tak terbaca, mungkin dijelaskan tentang nasib di situ. Tadi Pak Rizan udah bilang kodo dan kodar tadi, Pak ya. Ya, kodrat. Oke, siapa yang mau menanggapi Pak Irul tadi soal nasib tadi? Artinya kalau udah kodok dan kodar tak perlu dituntun pun bisa jadi gitu kan? Ya, mungkin saya ingin menanggapi Pak, boleh Pak? Bu Ayu, silakan Bu Ayu. Ya, silakan Bu Ayu. Iya, ya mungkin anggap aja kita lagi diskusi santai sore ya Pak ya. Iya. Tema Pak Irul menarik ini. Iya, jadi mengenai anak tadi Pak, apa tadi Pak? Maaf Pak. Nasib Bu, nasib. Suratan ya Pak, nasib. Nah, takdir. kalau menurut saya mungkin berpulang kepada seperti anak saya juga Pak, pengalaman saya sebagai orang tua. Memang anak itu kita usahakan dari kecil sudah kita susun seperti ini. Mungkin orang tua anak kita juga sama Pak. Nah, mungkin Bapak banyak yang mengalami sama seperti saya. Seorang anak yang malas waktu belajar dengan kita, kemudian dia tidak pintar, tetapi ujung-ujungnya jadi seorang misalnya polisi, lulus perguruan tinggi ini. Nah, kadang-kadang dulu Pak saya tidak terima gitu. Mohon maaf Pak. Kok bisa anak saya yang pintar, serius belajar, kemudian tingkah lakunya baik, rajin datang, kok nggak lulus gitu ya? Tapi kok anak saya yang belajarnya asal-asalan, kemudian dia tidak disiplin, dia tidak pintar, tetapi malah dia lulus gitu untuk jadi polisi kah, jadi ini, jadi itu. Nah, jadi begitu juga dengan anak saya, Pak. Saya sudah membuat anak saya dari kecil sekolahkan di tempat yang terbaik. Saya les privatkan, Pak. Saya masukkan ke kursus yang ternama karena saya pengen anak saya masuk di Fakultas Kedokteran. Nah, ini contoh ya, Pak. Ternyata garis tangan anak saya tidak ada untuk jadi seorang dokter, Pak. Dia bilang, Mama katanya, Mama pengen saya jadi dokter, tapi saya merasa diri saya bukannya di situ tempat saya. Saya tidak minat jadi dokter, saya tidak mampu, saya tidak sanggup. Ternyata dia ikut jejak bapaknya ke teknik. Saya bilang, Mama nggak mau kamu teknik. Kalau kamu teknik, Mama nggak perlu meleskan kamu begini-begini. Nah, akhirnya Pak, saya ujung-ujungnya saya menyadari satu hal. Kita manusia berusaha, kita punya garis tangan, tapi Tuhan yang menentukan. Mungkin semua agama setuju ya Bapak Ibu ya, yang mungkin yang agamanya non-muslim juga mengatakannya sama. Kita hanya berusaha dan kita punya garis tangan dan kita ingin mengukir garis tangan kita. Tetapi ada Pak, seperti saya contohnya, dulu saya diangkat jadi pegawai di Batam ini, padahal saya dalam kondisi saya tidak punya uang, saya tidak punya orang dalam, dan saya tidak punya siapa-siapa gitu. Saya hanya punya kepercayaan diri dan Allah sebagai dekingan saya. Tapi saya lulus gitu. Sementara orang yang punya semua tak lulus. Nah, itu juga garis tangan. Jadi semuanya dibarengin mungkin ya Pak Hairil. Kita harus yakin kita sebagai manusia, anak didik kita, itu saya bilang tadi, kita itu ada salah satu Pak. Apa salahnya? Kita pasti mencap yang rajin, yang pinter, ya itu bakal jadi orang hebat nantinya. Ternyata salah Pak. Kawan saya dulu kumlot Pak, tamat dari UNAN, tapi dia tidak jadi siapa-siapa. Padahal dari SD sampai kuliah dia selalu juara 1. Nilainya yang terbaik. Tetapi waktu dia sudah tamat kuliah, dia tidak jadi apa-apa Pak. Malah penjual cendol, kacang hijau, bubur kacang hijau. Nah, itu semuanya dibarengi Pak. Jadi kita harus tanamkan gitu ke murid kita. Kita punya takdir, tapi kita juga bisa, kita harus berusaha. Apapun hasilnya, kita serahkan sama yang di atas. Itu menurut saya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ayu. Ya, Pak. Ada lagi mau menanggapi? Luar biasa. Ya, memang benar. Apapun ceritanya tadi ada nasib kata Pak Iril ya. Udah degil Bu, degil kita yang kita apa? Udah dituntut, udah apa, sesuai, udah diatur semuanya pun
Kadang ya itu. Makanya saya bertanya gitu Pak, apakah di buku kuning Pak Ki Hajar Dewantara itu Nah ada ini nasib gitu? Bapak Nah, Ibu nanti ada boleh nggak mendalami yang pakai membahas buku tentang nasib kuning ini gitu maksudnya? yang tentang pendidikan ya. Karena Oke. buku Ki Hajar ada dua, satu lagi warna merah pink gitu, itu tentang kebudayaan. Buku ini tentang pendidikan, ini semua tentang KD. Sebenarnya gini juga, suratan takdir, Bu Ayu tadi bilang nih kita hanya bisa berusaha tetap sama pencipta kita, keputusannya ya benar juga. Sebenarnya gini juga Pak Ir, karena kita tidak tahu Pak. Kita kan hanya nampak di luarnya, dan kita kan tidak setiap saat kepada si anak. Betul. Si anak itu punya ini Pak, punya filter. Nah, punya filter seperti Bu Ayu tadi kan. Kita sudah paksa dia belajar seperti apa, tapi dia memfilter sendiri. Apa yang menurut dia suka kalau kita bilang ya. Yang menurut dia minatnya, bakatnya, dia yang suka, itu tersaring ke dia gitu. Sama kita nampaknya dia degil, tapi ternyata dia belajar Pak. Boleh belajar secara fisik, boleh dia belajar secara mental. Karena dia apa cita-citanya mau jadi polisi. Itu tadi sebenarnya sudah ada. Mungkin, iya. Kita hanya tinggal menuntunnya. Hanya saja bedanya gini, kayak anak Bu Ayu tadi ya. Bakatnya ke teknik, Bu Ayu menuntunnya ke kedokteran. Nah, mau bagaimanapun dia akan kembali ke teknik. Kenapa? Dia memfilter secara nalurinya kita bilang. Itulah saya bilang tadi ada kodrat alamiah. Nah, kodrat alamiah anak itu, Iya betul. itu bisa memfilter. Itu dibilang garis tangan itu ya Pak? Iya. Yang dibilang Ki Hajar Dewantara bahwa anak sudah ada garis-garisnya tapi belum jelas. Mungkin itu ya Pak ya maksudnya. Iya, bisa. Oke. Jadi seperti itu dia. Menarik sekali. Sebenarnya kalau waktunya cukup, menarik sekali nih Pak Iril ini. Ya, garis tangan itu nasib berarti Pak ya? Iya. Oke. Bukan berarti si anak tidak terdirikan jadi itu, bukan. Jadi masuk menuntun tadi kita bukan seperti itu. Tapi kita tadi sudah terjelas sama Bapak Ibu tadi. Ada yang bilang mendampingi, pendampingan. Ada yang bilang membimbing. Oke. Satu lagi Pak Firman ya. Pak Firman bukan tanggapan lagi Pak. Ini sudah di akhir sesi diskusi kita. Pak Firman boleh nih menarik benang merah. Dari 9 teman kita tadi termasuk Pak Firman. Sebenarnya refleksi kritis dari teman-teman kita ini di mana lah Pak benang merahnya intinya, kesimpulannya. Nah, bisa Bapak rangkum Pak Firman. Silakan Pak Firman. Baik. Coba-coba aja Pak ya. Nah, belajar Pak. Jadi kesimpulan di sini yang saya lihat bahwa pendidikan itu bagi guru itu memang udah makanan hari-hari, dan intinya pendidikan ini untuk CGP ini kita belajar dan belajar. Itu satu. Yang kedua, kalau dilihat dari KHD itu kita memang belajar di sini mendahulukan anak. Dalam arti kita selalu memahami anak. Seperti yang Ibu Ayu tadi sampaikan, sebetulnya itulah tugas kita untuk memahami karakter anak. Memahami karakter anak di kurikulum 2013 ini, makanya anak itu dibebaskan untuk mengembangkan bakat dia. Jadi mungkin Ibu Ayu tadi anaknya nggak tahu bakatnya kemana. Jadi inilah tugas kita sebagai guru untuk memahami bakat anak itu yang di kurikulum Merdeka ini. Jadi intinya bagi saya itu kita belajar memahami anak. Bagaimana dia ini arah kemana dan bagaimana. Jadi bagaimana kita membimbingi, dan yang paling terpentingnya gurunya harus belajar juga. Mengenali diri sendiri dulu. Baru mengenali anak-anak. Jadi intinya belajar Pak. Jadi macet lagi. Hilang lagi. Sinyalnya. Jaringan kurang stabil tuh Pak Firman. Oke, saya tadi memahami anak itu sudah menjawab, menuntun dan berhamba pada anak. Berarti memahami anak. Itu profesor saya di kampus, beliau pernah bilang memahami berarti memaafkan segalanya. Saya tadi ambil kata dari Pak Firman tadi, memahami. Nah, jadi sebenarnya seperti itunya kita Bapak Ibu. Menuntun itu kita hanya bisa mendampingi bakat anak, mereka sudah punya kodratnya.
Kalau tadi Pak Irul tadi kalau sama ada surat takdir ada nasib, tapi bukan berarti si anak itu ditakdirkan seperti itu ya. Nanti dilahirkan jadi brimob, bukan. Bukan seperti itu maksudnya Pak Irul tadi. Nah, kita menuntun mereka untuk menemukan bakatnya tadi seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kita sudah di penghujung waktu. Kita akhiri dulu diskusi kita. Terima kasih diskusi hebatnya. Terima kasih Pak Firman ya, Pak Firman. Sudah bisa, Pak? Ya, mohon maaf Pak, putus-putus terus nih sinyal Pak. Iya. Ya. Jaringannya kurang stabil Pak ya. Kita Siap sudah Pak, ambil nanti di rumah kesimpulan aja tadi Pak. Pak dari Pak Firman. Terima kasih banyak. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk menyikapi refleksi filosofis Kajar Dewantara ini tadi, kita memang harus benar-benar memahami makna kata sesungguhnya, bukan makna yang tersurat. Nah, seperti itu. Makanya tadi ketika kita bilang berhamba kepada anak, maksudnya itu sebenarnya KHD, pendidikan itu kembali ke pangkuan ayah ibunya. Nah, kalau ayah ibu itu pasti kan berpihak kepada anak. Yang kita tadi analogikan, kalau kita mengajar anak kita nggak mengerti, kita akan lebih emosi daripada kita mengajar anak orang lain. Saya rasa Bapak Ibu guru semua di sini ada nggak yang pernah mengajar anaknya dari mulai membaca sampai dia ke SMA? Saya Pak. Pernah Bu? Ibu mengajari sendiri Ibu? Maksud saya membimbing dari rumah Pak. Bukan Membimbing, maksudnya di sekolah. Kalau sejak kecil kita mengajari gitu. Misalnya nggak perlu, Ibu ke bahasa Inggris ya? Iya Pak. Oh, anak ini nggak perlu les karena saya guru bahasa Inggris, saya ajari sendiri gitu. Iya Pak. Ibu? Kalau untuk bahasa Inggris saya sendiri Pak. Dari kecil, dari awal 0 sampai sekarang saya ajari di rumah. Alhamdulillah. Berhasil Ibu ya? Alhamdulillah Pak. Nah, berarti memang butuh tuntunan si anak ini Bu ya? Iya Ya, Pak. butuh tuntunan, butuh pendampingan. Ya Bapak Ibu, terima kasih diskusi hebatnya. Kita sudah tadi ambil kesimpulan dari Pak Firman, kita kuatkan lagi bahwasanya menuntun itu memang kita harus benar-benar memahami si anak. Berhamba pada anak itu maksudnya kita berpihak kepada anak untuk kodrat zaman dan kodrat alam. Tadi sudah terjawab semua kepada Bapak Ibu, bagaimana anak yang di pantai tadi ya, atau di Indonesia Barat atau Indonesia Timur. Zaman tadi kita sekarang sudah pakai teknologi. Terus menuntun berdasarkan sosiokultural tadi sudah terjawab juga. Bahwasanya orang Melayu seperti apa menuntun anaknya, kulturnya di lingkungan seperti apa, bagaimana. Itu nanti kita bahas lagi Bu di Rukol 1.1 besok. Ya, besok itu kita bahas lebih dalam lagi mengenai menuntun menurut sosiokultur dari daerah kita. Oke Bapak Ibu, itu saja dari saya. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita sesi foto dulu. Kalau bisa Bapak Ibu open cam semua. Pak maaf Pak, saya nggak bisa buka kamera Pak. Oke, nanti saya satu lagi sudah semua ya. Oke. Atau ada yang mau ngambil foto silakan. Silakan bergaya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Saya simpan dulu. Oke, gaya bebas, silakan gaya bebas Bapak Ibu. Pak Irul sudah gaya bebas itu. Iya, gaya bebas 1, 2, oke. Nanti saya kirim di grup ya Bapak Ibu ya. Oke Pak. Nanti saya kirim di grup. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Doa selesai. Nah, untuk refleksi tertulisnya, ini nanti saya bagikan di kolom chat di sini atau di WA Bapak Ibu? Di WA aja Pak. WA Pak. Di WA ya. Ya. Saya kirim juga kemari. Ini saya sudah buatkan link Padlet. Oke, nanti Bapak Ibu sampaikan refleksi kritisnya di Padlet ini. Besok kita tampilkan ya di pembukaan ruang kolaborasi. Oke, saya sudah kirim di kolom chat ini. Di WA nanti saya kirim menyusul ya Bapak Ibu ya. Ya Pak. Oke,
Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Senyum lah Pak Aire. Bapak dapat salam, Pak. Bapak dapat salam Ya. dari Bu